Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku Putri Ekayanti di sini. Terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah klik video ini dan selamat datang, selamat bergabung yang buat baru gabung di channel aku. Oke, kali ini aku akan membawakan konten cerita lagi mengenai 7 fakta angka yang merupakan bisa dibilang angka setan dari berbagai negara. Oke, angka setan ataupun angka sial ini bisa diibaratkan dengan angka-angka yang tidak memberuntungkan bagi kita sendiri dari berbagai negara akan aku bahas kali ini. Tapi kalau misalnya bicara tentang angka setan, itu biasanya orang Indonesia bilang angka kesialan mereka. Jadi kalau misalnya aku nggak hoki nih di angka 7, itu bisa aku nggak hoki nih di angka 7 mengalami keburukan lah, kecelakaan lah, ataupun sebagainya. Tapi setiap orang itu percaya nggak percaya sih tentang angka setan ataupun angka sial ini. Oke, tanpa basa-basi kita langsung aja lanjut ke videonya. Guys, setiap hari kita pasti bertemu dengan jam, waktu, tanggal, bulan, hari yang kita sendiri bahkan sampai lupa, oh sekarang hari apa ya? Aku pernah mengalami hal tersebut. Angka itu merupakan salah satu stereotip yang sangat buruk. Tapi kalau misalnya kalian menyadari ini merupakan salah satu sebagian angka yang memiliki stereotip yang buruk bagi kehidupan kita. Kenapa bisa dibilang buruk? Karena ada yang percaya, seperti yang aku bilang di awal, ada yang percaya angka itu ada yang membawa hoki bagi kita sendiri, ada yang memang benar-benar membawa sial. Pertanyaannya, kenapa bisa disebutkan angka sial ataupun angka yang membawa keburukan bagi kita? Itu sebenarnya berasal dari kitab-kitab agama-agama, terus cerita rakyat yang terus berkembang sampai sekarang. Aku jamin itu masih berkembang sampai sekarang, dimana beberapa angka yang akan aku sebutkan ini dari berbagai negara ini memang berkembang dari kitab-kitab. Oh, misalnya contoh nih, angka 23 itu berkembang dari cerita rakyat, membawa sial, membawa petaka. Oke, yang pertama adalah angka 13. Kenapa sih dengan angka 13 ini? Kenapa orang-orang ini selalu, enggak orang-orang sih, hampir di seluruh belahan dunia mengira angka 13 ini adalah membawa petaka dan penyakit serta kesialan. Oke, sekarang aku akan ceritakan mengenai asal-usul dari angka 13 ini yang memiliki begitu banyak versi. Ternyata yang pertama guys, dalam dokumen paling tua di dunia, yaitu Code of Hammurabi, peraturan ke-13 dilaporkan hilang atau tidak disertakan. Padahal ternyata angka tersebut memang tidak mengandung peraturan sama sekali. Terus yang kedua, dalam Alkitab, Judas Iskariot adalah tamu ke-13 Yesus di perjamuan malam terakhir. Ia jugalah orang yang berkhianat kepada Yesus. Oke, yang ketiga lanjut, angka 12 dianggap sempurna karena digunakan sebagai jumlah bulan dalam setahun, jam dalam sehari, dan lain-lain. Sedangkan angka 13 ini tidak dianggap dan tidak diperlukan. Dan yang terakhir, ternyata tragedi pembunuhan yang dimulai oleh King Philip keempat dari Prancis untuk membunuh para kesatria juga dilakukan pada tanggal 13. Itulah guys asal-usul kenapa angka 13 ini memang dibilang merupakan angka yang bikin sial, karena mungkin ada pengkhianatan. Dan fakta yang benar-benar menarik di sini adalah ketika kita melihat jam, itu satu harinya itu dari jam 13 sampai jam 12 saja. Jam 13 itu adalah jam 1 dan hanya sampai jam 12 saja, 12 siang, 12 malam. 24.00 jam 12 malam kan. Terus bulan, kalau misalnya kalian hitung, itu hanya ada 12 bulan dari Januari sampai Desember. Wow, bener-bener sih, emang bener sih faktanya sampai segitu. Dan katanya angka 13 ini memang nggak ada di buku gitu loh, dan banyak sekali kejadian di tanggal 13 ini. Sesuai yang aku bilang, kejadian yang berulang-ulang di tanggal 13 itu, misalnya pembunuhan kesatria, pengkhianatan Yesus, itu beneran terjadi. Yang kedua ada angka 4. Nah, ternyata tidak hanya angka 13 saja yang memang disebutkan angka setan. Ternyata angka 4 ini dianggap pembawa sial termasuk oleh masyarakat di Asia Timur, termasuk Tiongkok, Jepang, Taiwan, dan Korea. Guys, aku mau bahas, kalian pernah masuk lift nggak sih? Kalau di lift itu ada angka 4 nggak ya?
Ada beberapa sumber yang ketemui ini, beberapa lip itu tidak menggunakan angka 4 di dalam lipnya. Angka 4 itu diganti dengan angka 3A. Bahkan di beberapa negara ini plat nomornya itu tidak ada angka 4-nya. Nah, kenapa sih angka 4 ini bisa dibilang angka setan ataupun angka pembawa sial bagi beberapa negara? Ternyata dilansir dari HowStuffWorks, hal ini bermula di Tiongkok pada saat pelafalan angka 4 dalam bahasa Mandarin mirip dengan kata kematian. Akhirnya masyarakat pun percaya bahwa angka 4 akan membawa kesialan atau bahkan kematian pada mereka. Next, yang ketiga ada angka 666 atau angka 666. Ternyata angka 666 ini seringkali disebut sebagai angka setan atau bahkan angka monster. Ternyata asal-usul angka ini memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan Alkitab dan sejarah Yunani kuno. Oke guys, ternyata dilansir dari Scans Alert dalam Book of Revelation, wahyu terakhir di kitab perjanjian baru Alkitab, 666 adalah sebuah kode. Secara tak langsung, kitab tersebut mengisyaratkan bahwa 666 adalah nomor manusia atau jumlah manusia yang berkaitan dengan beast atau setan. Dalam budaya pop modern, 666 ini akhirnya berkembang menjadi simbol anti Yesus, dan dalam kata lain menurut kepercayaan yang beredar mereka sama dengan setan. Nah, kalau angka 666 ini memang sudah banyak banget orang bilang triple yang lain sih nggak masalah guys, tapi 666 ini memang banyak banget orang yang tidak memakainya, baik dari plat nomor, terus beberapa kode-kode itu memang tidak ada yang menggunakan. Biasanya kebanyakan 333, 222, 111. Kalau misalnya 666 ini berhubungan dengan Yesus, dan itu disebut dengan angka beast atau setan yang sangat nggak baik banget gitu. Jadi percaya nggak percaya sih, kalau misalnya memang hokinya di 666 lalu gimana. Tapi orang-orang zaman sekarang ini kalau misalnya aku pergi kemana gitu, memang nggak ada sih yang 666. Kebanyakan paling kebalikannya itu 999, 111. Kalau 666 belum pernah sih aku temui di mana tempatnya orang memakai 666. Mungkin karena udah tahu ya itu merupakan angka setan, jadi nggak dipakai sama orang-orang. Oke guys, yang keempat ada angka 8. Nah, ini kebalikan dari angka 13. Ternyata angka 8 ini sering diasosiasikan sebagai angka keberuntungan. Sebagian orang pun berpendapat bahwa garisnya yang tidak putus membuat 8 menjadi angka yang baik sempurna. Tapi dalam bahasa Mandarin itu 8 atau ba memiliki pelafalan yang sama dengan kesuksesan. Namun, tahukah kalian ternyata angka 8 ini tidak selamanya mengisyaratkan keberuntungan. Lain hanya di Tiongkok, di India, ternyata angka 8 ini diasosiasikan sebagai dengan kesialan, penderitaan, dan keburukan. Terlebih lagi di negara tersebut bencana sering terjadi di tanggal 8. Nah guys, nggak semua angka yang aku sebutkan ini membawa sial terhadap orang-orang yang memakainya. Ada juga mungkin hokinya mereka. Ini tergantung memang dari kisah Alkitab. Terus cerita-cerita dari masyarakat bener-beneran terjadi apa enggak. Contohnya ini kayak angka 8 di Tiongkok ini, karena memang sering terjadi banjir di negara mereka. Akhirnya mereka menobatkan angka 8 ini menjadi angka sial ataupun nggak beruntung deh, ada bencana di tanggal 8 seperti itu. Next, yang kelima ada angka 23. Berbeda dengan angka lain dalam daftar ini, ternyata angka 23 ini sering dianggap misterius dan penuh teka-teki. Itulah kenapa muncul istilah 23 enigma. Namun sebenarnya apa sih dengan angka tersebut? Ada apa dengan angka 23 ini? Dalam sejumlah literatur dunia, ternyata angka 23 ini dikaitkan dengan keberuntungan sekaligus kesialan, kejahatan aneh dan sangat sakral. Angka tersebut juga masuk ke dalam law of 5 atau hukum angka 5 karena 2 ditambah 3 adalah 5. Nah, selain itu ternyata ada beberapa peristiwa yang akan aku ceritakan di sini. Kalau nggak salah ada 3 peristiwa yang terkait dengan angka 23 ini yang bisa dibilang membawa keberuntungan sekaligus membawa kesialan, keanehan, dan kesakralan. Oke, kita langsung aja ke 3 poin utama dari angka 23 ini. Oke, yang pertama ada Julius Caesar yang merupakan seorang pemimpin diktator Romawi yang diduga ditusuk sebanyak 23 kali hingga meninggal dunia. Lanjut lagi, yang kedua ada William Shakespeare, lahir pada 23 April 1564 dan meninggal di tanggal yang sama pada tahun 1616.
Yang terakhir ada peristiwa serangan 11 September 2001 atau 9/11. Jika kamu menambahkan angka-angka tersebut di tanggal tersebut yang menjadi 11 ditambah 9 ditambah 2001, hasilnya adalah 23. Next, yang keenam adalah angka 17. Ini angka 17 ini ternyata di Italia angka 17 ini sama sialnya dengan angka 13. Karena dalam angka Romawi 17 ditulis sebagai X V2 atau bilangan Romawi seperti itu yang bisa diatur ulang menjadi V1X1. Kata tersebut memiliki arti aku sekarang mati atau hidupku telah usai dalam bahasa Italia. Oke guys, next yang terakhir adalah angka 42 dan angka 49. Ternyata tidak hanya angka 4 yang dianggap sial di Jepang, ada dua angka lain yang sangat dihindari oleh masyarakat setempat. Mereka adalah angka 42 dan 49. Terus kenapa sih angka ini memiliki kesialan di Jepang? Ternyata dilafalkan sebagai shini, yaitu angka 42 dalam bahasa Jepang yang mirip dengan pelapalan mati. Sedangkan angka 49 ini adalah shiku yang artinya ditabrak. Itulah kenapa 42 dan 49 tidak akan diberikan pada plat nomor kendaraan di negara tersebut. Ternyata guys, banyak juga angka yang dianggap membawa sial di berbagai negara. Walaupun kebenarannya masih tidak bisa dibuktikan secara jelas, banyak dari masyarakat setempat yang mempercayai hal ini. Oke guys, ternyata banyak juga ya, ada 7 nomor ataupun 7 angka yang bisa dibilang dari berbagai mancanegara itu tidak dipakai dari plat nomor mereka. Rata-rata sih tidak dipakai di plat nomor ya, karena mungkin kalau misalnya kita berkendara dengan menggunakan nomor itu kita bisa sial kecelakaan ataupun yang lain, karena kan kita sehari-hari bekerja itu pasti memakai kendaraan kan. Dan kalau misalnya balik lagi ke individu masing-masing apakah percaya atau enggak, tapi nyatanya sih dari cerita-cerita masyarakat yang beredar, karena berulang-ulangnya kejadian tersebut dan mengakibatkan kesialan dan sakral ataupun aneh nomor tersebut, masyarakat tidak menggunakan. Contohnya sih sebenarnya 666 tersebut, yang aku sendiri memang tahu sih 666 itu jarang banget dipakai gitu. Kalau misalnya kita kemana itu melihat angka triple, jarang banget orang-orang memakai angka 666. Oke, pertanyaannya, apakah kalian percaya dengan angka-angka yang aku sebutkan tadi? Yang bisa dibilang angka setan, angka sial, angka sakral, dan angka aneh bisa merupakan keanehan bagi diri sendiri. Kalau aku sih ada percaya ada enggaknya, karena kan ini beredar dari cerita dan kejadian yang berulang-ulang. Nah, kalau kalian gimana? Kalau misalnya kalian percaya, silahkan komen di bawah. Dan kayaknya sekian dulu cerita dari aku mengenai angka setan yang membawa sial dan kesakralan ini. Sampai ketemu lagi di next video lainnya. Jangan lupa untuk kalian semua di like, comment, share, and subscribe.